Perkenalkan, saya Irdawati, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Agam. Saya bertugas di SDN 05 Padantaro. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan kegiatan aksi nyata modul 23 yaitu praktek coaching supervisi akademik. Dalam kegiatan ini ada 3 rangkaian yang akan saya lakukan. Yang pertama adalah pra-observasi, yang kedua observasi, dan pasca observasi. Pada kesempatan kali ini, saya ditemani oleh rekan saya yaitu Ibu Melina dari SDN 05 Padantaro. Beliau adalah seorang guru PJOK di SDN 05 Padantaro. Baiklah, saya akan mulai wawancara dengan Ibu Melina dalam rangka kegiatan pra-observasi. Selamat pagi Ibu Melina. Selamat pagi Firda. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Ibu. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan bincang-bincang sedikit mengenai kegiatan observasi yang akan kita lakukan, yaitu pembelajaran di kelas Ibu dalam mata pelajaran PJOK Ibu. Saya minta waktunya sedikit Bu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu mengenai pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti. Pertanyaan yang pertama Bu, sejauh ini apa saja persiapan yang telah Ibu lakukan untuk kegiatan pembelajaran kita nanti? Untuk persiapan paling utama tentu ada RTP ya Bu, ada RTP, kemudian belajar, kemudian media yang saya gunakan untuk pembelajaran. Jadi Ibu sudah mempersiapkan RTP ya Bu, RTP, media, dan juga KPD ya. Nah, kira-kira bisa Ibu jabarkan tujuan dari pembelajaran Ibu yang akan Ibu lakukan nanti. Untuk tujuan pembelajaran itu adalah dengan pemeliharaan diri dan orang lain, siswa mampu menjaga dirinya dari penyakit menular dan tidak menular. Itu tujuan pembelajarannya. Jadi tujuan pembelajaran Ibu itu siswa itu mampu memelihara diri dari penyakit menular. Ya, dalam pembelajaran Ibu nantinya area apa yang akan Ibu kembangkan Bu? Untuk area pengembangan yang saya harapkan dalam kehidupan sehari-hari itu siswa mampu memelihara diri dan orang lain dari penyakit menular dan tidak menular. Dengan melakukan kegiatan diskusi kelompok dan nantinya akan bertanggung jawab dan melaksanakan dan melakukan lembar kerja beserta didik. Jadi dalam pengembangan kali ini Ibu mengharapkan anak-anak tersebut bisa menjaga diri atau dari penyakit menular, kemudian melaksanakan atau kerjasama dalam diskusi kelompok Ibu, dan sekaligus dengan mengerjakan LKPD yang tadi Ibu sediakan. Dan lagi Bu, kira-kira langkah-langkahnya bisa digambarkan Ibu apa yang akan Ibu laksanakan? Untuk langkah-langkah pembelajarannya, kebetulan saya membagi anak itu menjadi beberapa kelompok yang sama. Kemudian saya berikan lembar kerja kelompoknya. Di dalam kerja kelompok itu saya menyuruh siswa untuk bagaimana cara memelihara diri dari penyakit menular dan tidak menular itu. Gambaran setelah kelompok selesai, nanti anak itu melaporkan hasil yang mereka diskusikan dengan kelompok. Itu kira-kira langkah yang akan saya laksanakan. Jadi kira-kira langkah-langkah yang akan Ibu laksanakan itu pertama Ibu membagi mereka dalam beberapa kelompok. Di kelompok mereka mengerjakan KPD Ibu ya. Kemudian setelah mendiskusikan kembali bersama-sama tentang hasilnya, kemudian kelompoknya menentukan. Setelah itu mereka mendiskusikan secara bersama dan mempresentasikan ke dalam kelas Ibu ya. Dari rencana yang Ibu buat tadi,
kira-kira media yang Ibu gunakan apa Ibu? Untuk media, pertama untuk penjelasan singkat itu saya menyediakan PowerPoint. Kemudian saya sediakan juga nanti video tentang cara pemeliharaan diri dari penyakit menular. Itu berupa PowerPoint dan video. Berarti media yang Ibu sediakan PowerPoint sama video tentang penyakit menular. Ya. Pembelajaran PJOK ini Ibu rencananya di kelas berapa? Untuk kegiatan PJOK ini rencana saya laksanakan di kelas 5. Ya, jam Di kelas 5 jam 1 2. Kebetulan pagi jam PJOK, jadi saya laksanakan pada jam 1 2 saja. ya, jadi Ibu akan melaksanakan pembelajaran ini pada hari Selasa jam 1-2 Ibu ya. Baiklah, nanti di hari Selasa saya akan datang ke kelas Ibu dan melakukan observasi tentang pembelajaran yang telah Ibu rencanakan. Terima kasih Bu Melina, mudah-mudahan Ibu bisa melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah yang pertama, anak-anak ibu mampu memahami konsep tentang pemeliharaan diri. Kalau diri itu bersifat individu. Siapa yang tahu apa persamaan kata pelihara dalam bahasa Indonesia-nya? Pelihara. Apa persamaan katanya sinonimnya? Menjaga. Siapa yang menjaga diri kita? Kita sendiri, apalagi siswa yang sudah kelas 5 sudah mulai menuju masa remaja ya. Perlu kita memelihara diri nak? Ya. Maka dari itu dari materi ini siswa ibu akan mampu memahami konsep pemeliharaan diri atau kebersihan diri. Iyo karena dua para siap. Flu, misalnya mu ya. Batuk ya, batuk juga. Ya, itu sering kita temui di lingkungan kita. Mulai yang sudah rutin rayo karena banyak minum sirup, banyak minum mani-mani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Ika yang sudah memberi kesempatan kepada Bu Irdawati melakukan observasi di dalam kelas, membantu beliau dalam proses beliau sebagai calon guru negara sebagai kegiatan melaksanakan kegiatan supervisi. Supervisinya observasinya sudah dilihat tadi, kemudian observasinya sudah berjalan. Terus saat ini saya sebagai pendamping dari beliau Bu Irdawati akan menyaksikan atau mengamati proses pasca observasi yang sesuai dengan yang dilakukan kemarin. Nah, silakan Bu Irdawati, Bu Ika lanjutkan saja. Saya menunggu. Silakan Bu. Terima kasih Bu. Baiklah Ibu Melina, untuk hari ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi dari rangkaian kegiatan observasi yang kita lakukan kemarin. Kemarin kita sudah melaksanakan percakapan pra observasi, dan sekarang kegiatan pasca observasi. Saya minta waktunya sedikit Ibu. Boleh kita bincang-bincang dulu ya Bu ya. Yang akan saya tanyakan hari ini, kira-kira Bu Melina, dari percakapan kita hari ini apa yang Bu Melina ingin dapatkan? Terima kasih Berda. Tentunya dengan adanya percakapan saya dengan Berda,
saya ingin mengetahui atau merefleksi diri sejauh mana kemampuan saya dalam melakukan proses pembelajaran di kelas 5. Itu salah satu yang ingin saya dapatkan. Apa kelemahan saya ketika mengajar di kelas 5 ini. Kemudian dan strategi apa nanti yang akan saya tingkatkan lagi dalam proses pembelajaran. Itu ya. Berarti dalam percakapan kita kali ini Ibu ingin mendapatkan atau perbaikan-perbaikan Ya. kedepannya Ibu, refleksi dari pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Ya, betul. Ya, baiklah Ibu. Kira-kira bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran kemarin? Untuk pelaksanaan pembelajaran kemarin, sebelumnya saya belum pernah disupervisi seorang guru. Ini baru kali pertamanya. Tentu perasaannya kadang agak dekan ya, beda dengan ketika saya dan murid saja yang ada di kelas itu. Tapi itu sebagai tantangan buat saya. Semoga dengan adanya supervisi ini akan melihat sejauh mana kemampuan saya dalam memberikan atau mentransfer ilmu kepada murid. Seperti itu, Irfan. Jadi kemarin rupanya Bu Ika deg-degan ya? Iya, pastinya. Iya. Walaupun demikian, ya, mungkin itu pengalaman yang terbaik Ya, untuk betul. Ika untuk lebih maju ke depannya Ibu. Ya, dari perencanaan yang Ibu telah buat kemarin, kira-kira tujuan yang telah Ibu buat itu apakah sudah tercapai saat ini? Untuk tujuan saya rasa sudah, cuman nanti ada beberapa kelemahan saya ketika melakukan proses pembelajaran itu. Karena tujuan pembelajaran yang saya capai itu terlalu luas ya, dengan alokasi waktu yang hanya 2 kali 35 menit itu. Itu biasanya. Saya rasa kalau untuk tujuan pembelajaran sudah, tapi lingkupnya terlalu luas karena indikator pencapaian itu luas saya jabarkan kemarin. Itu biasanya. Ya, selain dari pencapaian materi yang maksudnya materi yang cukup luas, itu menjadi kendala bagi Ibu ya? Ya. Menjadi kendala. Kemudian selain itu apa lagi Bu? Kira-kira? Ada lagi? Untuk kendalanya, Bu, Iya. untuk kendalanya siswa terlalu banyak menurut saya. Siswa kan di kelas 5 ada 28 orang, jadi untuk mengkondisikan siswa sebanyak itu saya masih kewalahan, Bu. Kewalahan karena ada sebagian siswa itu ketika kebetulan saya menggunakan metode diskusi kelompok, Iya. ada sebagian siswa itu yang tidak ikut aktif dalam kegiatan diskusi kelompok yang saya berikan juga KPD-nya. Jadi itulah beberapa kendala yang saya temui ketika proses belajar berlangsung kemarin itu. Berarti Ibu ada lagi kendalanya ketika melakukan diskusi ya Bu Iya. ya? Mungkin jumlahnya yang cukup besar, Iya. cukup banyak. Jadi ada sebagian dari anak yang tidak aktif, Iya, tidak aktif dalam mengikuti diskusi kelompok. Iya. Jadi barangkali itu akan mempengaruhi cara belajar Ibu ya, atau proses pembelajaran Ibu. Baiklah Bu, kemudian dari kendala-kendala yang Ibu hadapi, apa strategi Ibu atau bagaimana cara Ibu mengatasinya Ibu? Yang pertama tadi berhubungan dengan indikator pembelajaran, tentu saya kecilkan kembali atau saya perkecil lah indikator pencapaiannya supaya anak-anak itu jelas atau tahu ruang lingkup yang padatnya, yang padat materinya tuh tentang tujuan pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit menular dan tidak menular. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin upaya yang saya lakukan kemarin kebetulan untuk diskusi kelompok itu saya lakukan, saya bagian itu menjadi kelompok besar. Mungkin dengan adanya kelompok besar itulah yang membuat anak-anak itu yang tidak semuanya berperan aktif dalam kegiatan kelompok. Jadi untuk kedepannya mungkin saya coba menjadi saya bagian itu menjadi kelompok kecil, sehingga semuanya berperan aktif dan mendapatkan tugas masing-masing ketika mengerjakan kelompok. Itu untuk upaya. Kemudian apa lagi ya upayanya? Pengelolaan kelas mungkin. Pengelolaan kelas kemarin tuh mungkin saya rasanya kurang
kurang melakukan tinjauan langsung kepada ketika siswa melakukan kerja kelompok, saya kurang mengunjungi siswa atau menanyakan kepada siswa ada enggak yang tidak mengerti atau ada yang mau ditanyakan seperti itu. Jadi ada beberapa langkah yang akan ibu lakukan. Yang pertama menunjuk indikator, menyesuaikan dengan alokasi waktunya, supaya materinya tuh tidak cara ibu menyampaikan tidak terburu-buru, ibu. Kemudian pembagian kelompok itu dibagi lebih kecil lagi. Mungkin karena kelompoknya terlalu besar, jadi anak banyak yang tidak ikut bekerja, anak yang tidak aktif, ya ibu. Nah, setelah itu lagi ibu langsung mengadakan atau mengawasi langsung kerja kelompok. Jadi anak itu tidak ada kesempatannya untuk bermain gitu. Kemudian ibu, menurut ibu hal-hal apa saja yang sudah baik yang telah ibu lakukan dan atau apa kegiatan apa saja yang perlu ibu tingkatkan untuk kedepannya? Yang baik yang sudah saya lakukan. Untuk hal yang sudah baik, saya rasa kalau untuk penjelasan materinya melalui PowerPoint itu saya rasa sudah menarik siswa, karena dengan adanya infografis itu kan kalau siswa sekarang lebih condong ke yang nampak secara langsung gitu. Itu untuk PowerPoint. Kemudian video juga saya menayangkan sebuah video tentang pemeliharaan diri, jadi siswa itu tahu bagaimana cara memelihara diri, memelihara lingkungan sekitar, memelihara sekolah, sehingga terjauh dari penyakit menular dan tidak menular tersebut. Itu menurut saya yang hal yang baik yang saya lakukan. Kemudian hal yang perlu ditingkatkan, hal yang perlu saya tingkatkan, kemampuan saya dalam proses pembelajaran, mengembangkan semangat siswa itu nanti yang ingin saya tingkatkan lagi untuk kedepannya. Itu yang menurut ibu yang sudah baik, yaitu penggunaan media, memang bisa mendidik siswa, bisa meningkatkan minat siswa, karena tidak mungkin lagi ya bu, anak-anak sekarang lebih suka menonton hal-hal yang menarik bagi mereka. Jadi dengan ibu menggunakan fokus, PowerPoint, jadi mereka bisa tertarik untuk mengikuti dan mereka antusias ya bu. Dan menurut ibu yang perlu ibu tingkatkan itu pengelolaan kelas, pengelolaan kelas supaya anak itu lebih aktif, gitu ya bu. Dari materi yang ibu ajarkan, kira-kira anak ada enggak pengembangan di sekolah yang langsung dari kegiatan di sekolah yang berhubungan dengan materi yang ibu ajarkan? Ada. Kebetulan setiap hari Senin itu setelah selesai upacara, kami melakukan pemeriksaan buku bagi dokter kecil. Itu seluruh kelas diperiksa buku, siapa yang panjang, itu nanti akan kami suruh untuk dibuat dan memotong buku. Itu yang pertama hari Senin. Kemudian di hari Rabu saya kegiatannya menggosok gigi. Anak-anak itu diwajibkan membawa perlengkapan gosok gigi dan melaksanakan kegiatan tersebut sebelum masuk ke kelas. Jadi materi itu sudah sinkron dengan penerapan yang sudah ada di sekolah. Jadi ibu tidak susah dalam memberikan contoh untuk ibu. Nah, kira-kira dari percakapan kita dari awal tadi ibu, apakah ibu sudah apa yang sudah ibu dapatkan? Tentu saya sudah dapat gambaran untuk kedepannya bagaimana proses pembelajaran saya untuk kedepannya dapat berjalan dengan baik dengan adanya refleksi ini atau dengan ada kegiatan-kegiatan ini. Ibu sudah menemukan kira-kira apa solusi dari kendala yang ibu hadapi ya bu. Mudah-mudahan untuk kedepannya ibu bisa menerapkan pembelajaran yang lebih baik lagi, yang lebih berpihak kepada muridnya bu. Ya. Kira-kira ibu untuk kedepannya apakah kita perlu mengadakan pertemuan lagi? Saya rasa perlu supaya lebih belajar lagi ya, baik itu teman sejawat maupun kepala sekolah maupun nanti adanya pelatihan-pelatihan kecil yang dilakukan baik di sekolah maupun di luar sekolah. Nanti jika ibu mengalami kendala atau ibu butuh teman untuk sharing, ibu bisa menghubungi saya.
kita bisa berbagi dalam proses belajar atau upaya untuk meningkatkan pembelajaran di sekolah. Terima kasih Bu atas bincang-bincangnya hari Sama ini. ya. Bangun dan bukalah matamu saat